namaku Arini. Jika hidup adalah sebuah lukisan, milikku adalah mahakarya yang nyaris sempurna. Aku menatap pantulan diriku di jendela kaca ruang kerjaku di lantai 20 gedung perkantoran ini. Di bawah sana, Jakarta menggeliat dalam sibuknya sore hari, namun di sini, di dalam duniaku, segalanya terasa tenang dan terkendali. Aku memiliki segalanya yang bisa diinginkan seorang wanita. Pertama, aku memiliki Dimas, suamiku. Ah, Dimas. Mengingat namanya saja sudah membuat sudut bibirku terangkat. Dia adalah definisi pria pekerja keras yang penyayang. Kami bertemu di sebuah acara amal, di mana dia menjadi relawan dan aku menjadi salah sponsor. Dia bukan pria kaya raya saat itu, hanya seorang karyawan biasa dengan kesantunan yang memikat dan tatapan mata yang jujur. Aku jatuh cinta pada integritasnya. Kini, setelah pernikahan kami, dia membantuku mengelola salah satu divisi di perusahaanku. Dia adalah pilar kekuatanku, rekan sejatiku. Kedua, aku memiliki seorang putra, Bima, yang kini berusia 5 tahun. Cahaya mata kami, tawa renyahnya adalah musik terindah di rumah kami. Saat ini, dia pasti sedang bermain dengan Suster Ratih, babysitter kepercayaan kami, di rumah kami yang nyaman. Dan ketiga, aku memiliki Rania. Rania bukan sekadar teman. Dia adalah saudari yang tidak sedarah denganku. Lamunanku terbang kembali ke masa-masa kuliah belasan tahun lalu. Aku, seorang putri dari keluarga pengusaha yang mapan, dan Rania, gadis desa yang cerdas dengan beasiswa penuh, yang harus berjuang untuk sekadar makan 3 kali sehari. Aku ingat betul, pernah suatu malam aku menemukannya di sudut taman kampus, menangis dalam diam karena kiriman uang dari kampungnya tak kunjung tiba, sementara perutnya kosong sejak pagi. Kalau kamu pingsan, kamu tidak bisa ikut ujian besok, Ran, ujarku sambil menyodorkan sekotak nasi dan ayam goreng yang kubeli. Rania menatapku dengan mata sembabnya, ragu-ragu. Tapi, sudah, makan. Mulai besok, kamu makan bersamaku. Anggap saja aku kakakmu, kataku. Sejak saat itu, kami tak terpisahkan. Aku membantunya semampuku. Uang buku, biaya kos, bahkan kebutuhan sehari-harinya. Aku tidak pernah merasa membantu, aku merasa sedang berbagi dengan keluargaku sendiri. Aku melihat potensi besar dalam dirinya, dia gigih, cerdas, dan yang terpenting, dia tulus. Setidaknya, itu yang aku yakini. Setelah lulus, perusahaan keluargaku berkembang pesat di bawah kelolaanku. Tentu saja, orang pertama yang aku rekrut adalah Rania. Dia bekerja dengan baik, loyal, dan cekatan. Karirnya menanjak. Tapi aku tahu, gajinya sebagai karyawan mungkin masih berat untuk membeli hunian di Jakarta. Maka, saat aku membeli sebuah rumah mungil yang nyaman di kompleks yang tak terlalu jauh dari rumahku, aku memberikannya padanya. Arini, ini gila. Aku tidak mungkin bisa membayarmu, katanya, air matanya berlinang saat aku menyerahkan kunci itu. Ini bukan utang, Rania. Ini rumahmu. Anggap saja ini hadiah karena kamu sudah menjadi saudari terbaik untukku selama ini, jawabku sambil memeluknya. Dia miskin secara materi saat itu, tapi dia kaya hati. Aku tulus membantunya. Aku ingin dia hidup layak. Dimas, suamiku, juga mengenal Rania dengan sangat baik. Tentu saja, Rania adalah pengiring pengantin di pernikahan kami. Dimas tahu seberapa besar arti Rania bagiku. Kamu beruntung punya sahabat seperti Rania, sayang. Dan dia lebih beruntung lagi punya kamu, kata Dimas suatu malam. Aku senang kalian akrab, dia juga sudah seperti adikku sendiri. Ya, mereka memang akrab. Sangat akrab. Aku sering melihat mereka mengobrol santai di pantry kantor. Dimas yang ramah dan Rania yang periang, mereka mudah sekali, klik. Aku ikut senang. Duniaku terasa lengkap, suami yang kucintai dan sahabat yang kusayangi bisa rukun dan saling menghargai. Namun, belakangan ini, ada sesuatu yang terasa sedikit mengganjal. Perasaan ini dimulai sekitar 3 bulan lalu. Frekuensi komunikasi mereka terasa meningkat. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Saat kami makan malam di rumah, ponsel Dimas yang tergeletak di meja bergetar. Nama, Rania, kantor, muncul di layar. Wajar, mungkin urusan pekerjaan. Tapi ini pukul 9 malam.
Ada apa, Mas? Tumben Rania telepon malam-malam, tanyaku. Dimas mengangkat telepon itu, sedikit menjauh ke arah balkon. Sebentar ya, sayang. Biasa, brief klien buat besok. Rania kan yang pegang datanya. 15 menit kemudian dia kembali dengan wajah sedikit gugup. Beres, maaf ya. Kejadian serupa terulang. Bukan hanya telepon, tapi juga chat. Aku pernah tak sengaja melihat notifikasi di ponselnya saat dia sedang mandi. Rentetan pesan dari Rania. Aku tak membacanya, tentu saja, aku menghargai privasinya. Tapi bukan hanya Dimas. Rania juga. Minggu lalu, saat kami sedang lunch berdua, kebiasaan yang masih kami jaga, ponselnya berbunyi terus-menerus. Dia tampak gelisah, membalas pesan di bawah meja. Pacar baru, ya, godaku. Rania tertawa, tapi terdengar kaku. Ah, bukan. Ini vendor. Iya, vendor baru lagi rewel banget. Maaf ya, Aneh. Sejak kapan Rania menangani vendor secara langsung? Bukankah itu tugas tim procurement? Puncaknya adalah kemarin. Saat rapat Dewan Direksi, aku duduk di sebelah Dimas. Ponselnya bergetar di dalam saku jasnya. Dia membukanya sedikit. Aku tak bisa menahan pandanganku untuk tidak melirik. Itu pesan dari Rania. Isinya bukan laporan. Hanya satu kalimat, kapan kita bisa ketemu lagi? Aku kangen. Jantungku serasa berhenti berdetak sepersekian detik. Kangen? Aku menatap Dimas. Dia tidak sadar aku melihatnya. Dia mengetik balasan singkat, lalu memasukkan ponselnya kembali. Wajahnya tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, dan kembali fokus pada presentasi di depan. Sepanjang sisa rapat, pikiranku berkecamuk. Kangen? Kata macam apa itu antara suamiku dan sahabatku? Mungkin aku salah baca. Mungkin itu konteks pekerjaan yang tidak aku mengerti. Jangan curiga, Arini, batinku berteriak. Tidak boleh. Ini Dimas, pria paling jujur yang kamu kenal. Dan ini Rania, saudari yang kamu selamatkan dari kemiskinan. Mereka adalah dua orang terdekatmu di dunia ini selain anakmu. Aku mengusir pikiran buruk itu jauh-jauh. Aku tidak boleh merusak surga kecilku hanya karena sebuah kecurigaan konyol. Mereka tidak mungkin mengkhianatiku. Tidak mungkin. Aku memaksakan senyum saat Dimas menoleh padaku setelah rapat selesai. Makan malam di luar sama Rania juga. Yuk, rayakan proyek baru, ajaknya. Aku menggeleng. Aku agak lelah, Mas. Kita pulang saja, ya? Aku harus membuang pikiran ini. Mereka orang baik. Mereka adalah keluargaku. Aku hanya sedang terlalu lelah. Ya, pasti hanya itu. Seminggu telah berlalu sejak insiden pesan, kangen, itu. Aku berusaha keras menguburnya di bawah tumpukan pekerjaan dan rutinitas rumah tangga. Aku meyakinkan diriku bahwa aku hanya salah paham. Dimas bersikap seperti biasa, penuh perhatian, pekerja keras. Rania pun sama, masih sering meneleponku untuk menanyakan kabar Bima atau sekadar bergosip ringan. Surga kecilku tampak utuh. Hingga suatu Selasa pagi, saat kami sarapan. Sayang, ujar Dimas sambil mengoleskan selai ke rotinya. Aku ada kabar. Aku harus ke Surabaya selama seminggu penuh. Ada audit besar di kantor cabang kita di sana. Aku harus pantau langsung. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Seminggu? Mulai kapan, Mas? Besok pagi. Mendadak sekali, aku tahu. Baru dikonfirmasi semalam. Nggak apa-apa, kan? Aku tinggal? Nanti aku usahakan akhir pekan sudah pulang, katanya dengan nada bersalah yang biasa. Aku mengangguk, berusaha tersenyum. Nggak apa-apa, Mas. Kan buat pekerjaan. Bima biar sama aku dan Suster Ratih. Makasih ya, sayang. Dia mengusap tanganku di atas meja. Malam itu, aku membantunya mengepak koper. Kemeja-kemeja kerjanya, dasi, dan perlengkapan mandi. Semua terasa normal. Tapi saat aku memasukkan parfum favoritnya, sebersit pikiran dingin melintas. Apakah dia benar-benar ke Surabaya? Cepat-cepat ku tepis. Arini, hentikan, bentakku dalam hati. Dia suamimu. Dia hanya akan bekerja.
Keesokan paginya, aku dan Bima mengantarnya ke depan pintu. Dia memeluk Bima erat, lalu mencium keningku. Aku berangkat, ya. Jaga diri baik-baik. Nanti aku kabari begitu sampai. Hati-hati, Mas, bisikku. Aku melihat mobilnya menjauh, dan sepi yang aneh langsung menyergap rumah besar kami. 2 hari pertama terasa biasa. Dimas mengirim pesan singkat malam hari. Sudah sampai? Meeting lancar. Capek banget. Aku membalasnya dengan cerita Bima yang seharian bermain robot. Komunikasi yang wajar. Lalu, di hari ketiga, telepon itu datang. Bukan dari Dimas. Non Arini? Suara bayi asih, kerabat yang menjaga ibuku di kampung, terdengar panik di seberang sana. Ibu, Non, ibu jatuh di kamar mandi. Sekarang di rumah sakit. Dunia seakan runtuh. Apa? Bagaimana kondisinya, Bei? Pingsan tadi, Non. Sekarang sudah sadar, tapi mengeluh sakit sekali di pinggulnya. Dokter bilang sepertinya retak. Non Arini bisa pulang? Saya pulang sekarang, Bei. Tolong jaga ibu. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Bima, pekerjaan, ibuku, dan Dimas, aku butuh Dimas. Aku langsung meneleponnya. Panggilan pertama, nada sambung, tapi tidak diangkat. Panggilan kedua, sama. Panggilan ketiga, langsung masuk ke kotak suara. Sial, pasti lagi meeting penting, gumamku. Aku mengiriminya rentetan pesan. Mas, ibu jatuh. Masuk rumah sakit di kampung. Aku harus ke sana sekarang. Bima, aku titip Suster Ratih. Telepon aku begitu kamu baca ini. Penting. Tak ada balasan. Aku tak bisa menunggu. Aku berlari ke kamar, mengambil tas seadanya, memasukkan beberapa potong baju. Aku mencium Bima yang sedang tertidur siang. Suster Ratih, tolong jaga Bima baik-baik. Ya. Ibuku sakit keras di kampung. Aku harus pergi sekarang. Mungkin beberapa hari. Semua kebutuhan Bima sudah ada. Tolong jangan tinggalkan dia sedetik pun, pesanku pada babysitter kepercayaan kami. Baik, Bu. Ibu hati-hati di jalan, jawab Suster Ratih. Aku memacu mobilku sendirian, membelah kemacetan Jakarta menuju jalan tol antar kota. Pikiranku kalut. Bayangan ibuku terbaring kesakitan bercampur dengan kekesalan karena Dimas tak bisa dihubungi. Perjalanan 3 jam itu terasa seperti 30 jam. Sepanjang jalan, aku terus mencoba menelepon Dimas. Hasilnya nihil. Ponselnya mati. Atau mungkin di luar jangkauan. Surabaya? Apa tidak ada sinyal di sana? Aku butuh dukungan. Aku butuh seseorang untuk menenangkan kepanikanku. Aku menelepon Rania. Halo, Ar? Tumben telepon jam kerja? Sapanya ceria. Ran, ibuku jatuh. Masuk rumah sakit, kataku, suaraku mulai pecah. Aku lagi di jalan ke kampung ini. Sendirian. Aku takut, Ran. Terdengar jeda sejenak. Ya Tuhan, Ar, kok bisa? Terus gimana kondisinya? Belum tahu pasti. Katanya pinggulnya retak. Ran, aku panik banget. Dimas juga lagi dinas di Surabaya, nggak bisa dihubungi dari tadi. Astaga. Surabaya, ya? Ar, aku turut prihatin banget, ya. Suaranya tiba-tiba terdengar aneh. Terburu-buru. Kamu yang kuat ya, Ar. Pasti ibumu nggak apa-apa. Makasih, Ran. Cuma kamu yang bisa kuandalkan? Ar, maaf banget, ini aku lagi meeting penting banget sama klien. Urgent pisan. Aku nggak bisa lama-lama. Nanti aku telepon kamu balik, ya. Kamu hati-hati nyetirnya. Klik. Telepon ditutup. Begitu saja. Aku menatap ponsel di tanganku dengan nanar. Rania. Saudaraku. Dia menutup telepon saat aku sedang hancur. Meeting apa yang lebih penting dari sahabat yang sedang menangis ketakutan? Sisa perjalananku habiskan dalam kebisuan yang memekakkan. Aku tiba di rumah sakit kampung sore hari. Ibuku terbaring lemah. Benar kata dokter, ada keretakan di tulang panggulnya. Beliau harus dirawat intensif. Malam itu, aku duduk di samping ranjang ibuku,
memegang tangannya yang mulai keriput. Hatiku hancur melihatnya kesakitan, dan lebih hancur lagi karena merasa sendirian. Aku mencoba Dimas lagi. Masih mati. Aku menunggu telepon balasan dari Rania. Tidak ada. 2 hari aku di sana. Ibuku mulai membaik. Operasi kecil berjalan lancar. Beliau sudah bisa tersenyum. Selama 2 hari itu, Dimas hanya mengirim satu pesan. Ya ampun, sayang. Maaf baru baca. Aku sibuk sekali di sini, auditnya berantakan. Ponselku bermasalah. Bagaimana kondisi ibu? Maaf aku nggak bisa ke sana. Hanya itu, tidak ada telepon. Tidak ada empati yang meluap seperti biasanya. Ponselnya bermasalah, tapi pesan bisa masuk. Rania? Dia mengirim satu pesan singkat, gimana ibumu, Ar? Maaf kemarin gak telepon balik, kliennya rewel banget sampai malam. Aku membalas keduanya. Ibu sudah mendingan, sudah operasi. Setelah itu, hening lagi. Hari kelima sejak Dimas, dinas. Hari ketiga aku di kampung. Ibuku sudah boleh pulang, tapi harus istirahat total. Aku putuskan untuk kembali ke Jakarta. Bei Asi bisa menanganinya. Aku rindu Bima. Aku harus pulang. Ibu nggak apa-apa, endut. Kamu pulang saja. Kasihan Bima, kata ibu dengan suara lemah. Aku memeluknya erat. Arini pamit, Bu. Nanti akhir pekan Arini kesini lagi sama Bima. Perjalanan pulang dimulai sore hari. Aku sendirian lagi di dalam mobil. Tapi kali ini, bukan hanya panik yang kurasakan. Ada rasa dingin yang aneh menjalari tulang punggungku. Dimas sudah seminggu pergi. Seharusnya dia pulang hari ini atau besok. Tapi dia tidak mengabari apa-apa lagi. Rania, sibuk, di saat aku membutuhkannya. Langit di luar berubah dari oranye menjadi kelam. Hujan mulai turun, membuat jarak pandangku terbatas. Aku menyetir dalam kelelahan yang luar biasa. Lelah fisik karena kurang tidur, lelah mental karena mengkhawatirkan ibuku, dan lelah hati karena kecurigaan yang kini tak bisa lagi kutepis. Lampu-lampu jalan tol berkelip kabur di antara derasnya hujan. Ini sudah malam. Aku takut. Aku lelah. Perjalanan masih 1 jam lagi untuk sampai ke rumahku. Tiba-tiba, aku melihat papan penunjuk jalan. Kompleks Permata Hijau, 1 km. Kompleks Rania. Rumah yang kuberikan padanya. Sebuah ide gila melintas di kepalaku. Aku sangat lelah. Nyetir dalam kondisi ini berbahaya. Mungkin aku bisa mampir sebentar ke rumah Rania? Istirahat sejenak, minum teh hangat, dan mungkin mencurahkan isi hatiku pada sahabatku. Mungkin dia tidak sesibuk itu lagi. Aku butuh saudaraku malam ini. Ya, aku akan mampir ke rumah Rania. Tanganku yang gemetar memutar setir, keluar dari jalan utama menuju kompleks perumahan yang sunyi dan basah oleh hujan itu. Aku hanya ingin istirahat. Aku hanya butuh seorang teman. Hujan turun semakin deras ketika aku memarkir mobilku tepat di depan rumah mungil bercat krem itu. Rumah yang kucicil lunas 3 tahun lalu sebagai hadiah untuk Rania. Garasinya kosong. Mobil Rania, yang juga kubantu uang mukanya, tidak terlihat. Mungkin di dalam. Aku mematikan mesin. Hening. Hanya suara hujan yang menghantam atap mobil. Rumah itu gelap gulita, kecuali satu jendela. Jendela kamar tidur utama. Cahaya lampu tidur yang temaram tampak dari balik gorden yang tidak tertutup rapat. Mungkin dia sudah tidur, tapi ini baru jam 9 malam. Rasa lelahku kini bercampur dengan keraguan. Apa aku pulang saja? Tapi badanku sudah remuk. Nyetir dalam kondisi seperti ini bisa membahayakan diriku. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Aku meraih payung di kursi sebelah, menarik napas panjang, lalu keluar dari mobil. Udara malam yang dingin langsung menusuk kulitku. Aku berlari kecil melintasi taman yang terawat rapi, taman yang dulu kurancang bersamanya. Tok, tok, tok. Aku mengetuk pintu kayu itu. Hening. Aku menunggu. Mungkin dia di kamar mandi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Rania. Ini aku, Arini. Terdengar suara berdebum pelan dari dalam. Lalu langkah kaki tergesa. Aku sedikit lega. Dia ada di rumah. Kunci dibuka.
Pintu berderit pelan. Dan duniaku berhenti berputar. Waktu seakan membeku. Hujan di belakangku tak lagi terdengar. Kelelahan di tubuhku lenyap seketika, digantikan oleh sengatan es yang menjalar dari ujung kaki ke ubun-ubun. Di depanku, berdiri seorang pria. Dia bukan Rania. Dia adalah Dimas. Suamiku. Suamiku yang seharusnya berada di Surabaya untuk dinas. Dia berdiri di sana, di ambang pintu rumah sahabatku, dengan rambut yang awut-awutan. Dia tidak memakai kemeja kerjanya. Dia hanya memakai celana kolor pendek berwarna biru gelap dan kaos dalam putih polos. Matanya membelalak kaget, sama kagetnya denganku. Pupil matanya melebar, dan rahangnya jatuh terbuka. Arini, suaranya serak. Kamu ngapain di sini? Otakku tidak bisa memproses. Kosong. Logika menolak apa yang mata kepalaku lihat. Surabaya. Audit. Rapat. Koper. Semua berkelebat. Mas Dimas? Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, sebuah suara lain terdengar dari dalam. Suara yang kukenal lebih dari separuh hidupku. Sayang, siapa sih? Tetangga ya? Rania muncul dari belakang Dimas. Dia menguap kecil, mengucek matanya. Dan pemandangan itu menghantamku seperti hantaman truk. Rania, saudaraku, hanya memakai baju tidur. Gaun tidur satin pendek berwarna merah marun, sangat tipis, memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan jelas. Rambutnya juga berantakan. Dia tampak baru saja bangun tidur. Mata Rania bertemu denganku. Wajahnya yang mengantuk langsung berubah menjadi topeng kepanikan murni. Dia membeku, tangan yang tadinya mengucek mata kini terhenti di udara. Arini? Bisiknya ngeri. Hening. Kami bertiga berdiri di ambang pintu itu. Aku basah kuyup oleh hujan, menatap dua orang terdekatku yang berdiri dalam pakaian tidur mereka. Kata, sayang, yang diucapkan Rania tadi menggema di telingaku. Dimas yang pertama kali sadar dari kagetnya. Dia buru-buru mencoba menutup pintu sedikit, menghalangi pandanganku. Sayang, ini nggak seperti yang kamu pikirkan, katanya, suaranya naik 1 oktav. Nggak seperti apa? Tanyaku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar dan dingin. Mas Dimas, dia. Rania mulai tergagap. Aku baru pulang dari bandara, Dimas memotong cepat. Pesawatku delay. Sampai Jakarta sudah malam sekali. Hujan deras. Aku kemalaman mau pulang ke rumah kita, takut kamu dan Bima sudah tidur. Jadi aku mampir ke sini. Kebetulan Rania belum tidur. Kebohongan itu. Kebohongan yang sangat payah. Seluruh kekuatan di tubuhku kembali dalam satu gelombang amarah yang membakar. Kelelahan dari perjalanan, kesedihan karena ibuku, kekhawatiran akan Bima, semua lenyap. Yang tersisa hanya api. Baru pulang dari bandara, desisku. Jam 9 malam? Naik apa? Pesawatmu mendarat di teras rumah Rania. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Dan seragam maskapai apa yang mengharuskan penumpangnya pakai kolor dan kaos dalam saat mendarat. Wajah Dimas pucat pasi. Dan kamu, Rania? Aku beralih padanya. Rania tampak ingin lari, tapi kakinya terpaku. Kamu menyambut tamu yang kemalaman, dengan baju tidur tipis seperti itu? Kamu pikir suamiku ini siapa? Tukang antar paket? Sumpah, ini kebetulan. Rania mencoba membela diri. Kebetulan, suaraku mulai meninggi. Kamu panggil dia apa tadi? Sayang. Itu juga kebetulan? Arini, tolong, jangan teriak-teriak. Nggak enak didengar tetangga. Dimas mencoba meraih tanganku. Kutepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Teriakanku memecah keheningan malam yang basah. Jadi ini dinas luar kotamu, Mas? Selama seminggu? Selama aku menangis sendirian di kampung menjaga ibuku yang sakit? Selama Bima mencari ayahnya? Kamu di sini. Tidur dengan dia? Bukan begitu, Kamu salah paham. Salah paham apa lagi? Aku sudah tidak peduli. Kamu bohong soal Surabaya. Kamu bohong soal audit. Kamu bohong soal ponselmu yang mati.
Kamu menjijikkan. Arini, jaga mulut kamu. Dimas balas membentak, mungkin kaget karena aku berani melawannya. Kenapa? Kamu mau membelanya? Aku maju satu langkah, menunjuk wajah Rania yang kini mulai menangis. Dan kamu, perempuan murahan. Pelakor, kamu sadar kamu tinggal di rumah siapa? Rumah yang aku bayar pakai uangku. Kamu makan dari gajimu di perusahaanku. Kamu rebut suami sahabatmu sendiri. Di mana otakmu, Rania? Suara Dimas menggelegar. Tapi sudah terlambat. Teriakan histerisku sudah memancing perhatian. Lampu teras rumah sebelah menyala. Pintu rumah di seberang terbuka sedikit. Seorang bapak-bapak yang kukenali sebagai Pak RT dan istrinya keluar. Malam-malam ada apa ini ribut-ribut? Tanya Pak RT. Mereka melihatku, basah kuyup dan gemetar karena marah. Lalu mereka melihat pemandangan di pintu. Pak Dimas, suami Bu Arini yang kaya raya itu, bertelanjang dada dengan celana kolor. Dan Mbak Rania, si tetangga baru yang ramah itu, dengan baju tidur tipisnya. Malu, penghinaan. Semua berkumpul jadi satu. Ini Bu Arini, kan? Tanya Bu RT, kaget. Loh, Pak Dimas? Kok? Dimas dan Rania terpojok. Wajah mereka pucat karena malu dilihat tetangga. Ada apa ini sebenarnya? Desak Pak RT. Aku menatap Dimas. Menatap Rania. Air mataku akhirnya jatuh, bercampur dengan air hujan. Tanyakan pada mereka, Pak RT, kataku lirih. Tanyakan pada suamiku yang bilang sedang dinas di Surabaya seminggu ini, kenapa dia ada di rumah, sahabat, saya malam-malam dengan pakaian seperti itu. Semua mata tertuju pada Dimas dan Rania. Rania yang tadinya menangis ketakutan, tiba-tiba mengangkat wajahnya. Sesuatu di matanya berubah. Rasa takutnya hilang, digantikan oleh kebencian. Kenapa memangnya? Desis Rania. Kenapa kalau Mas Dimas di sini? Aku tertegun. Dia bergeser, berdiri di samping Dimas, dan dengan sengaja menggandeng lengan suamiku. Mas Dimas di sini karena dia juga berhak di sini. Dia suami saya. Waktu berhenti untuk kedua kalinya malam itu. Pak RT dan Bu RT ternganga. Apa kamu bilang? Tanyaku, nyaris tak bersuara. Kami sudah menikah. Rania berteriak di depan wajahku, di depan para tetangga yang mulai berdatangan. Kami sudah menikah siri. 6 bulan lalu. Mas Dimas mencintai saya, bukan kamu. Dasar wanita Dimas tidak membantah. Dia hanya menunduk. Pengakuan itu. Di depan semua orang. Rumah yang kuberikan. Sahabat yang kutolong. Suami yang kucintai. Semuanya hancur lebur malam itu juga. Hening. Pekikan Rania menggantung di udara malam yang basah, lebih keras dari suara hujan. Kami sudah menikah siri. 6 bulan lalu. 6 bulan. Otakku langsung berputar. 6 bulan lalu adalah bulan di mana aku dan Dimas merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Dia membawaku makan malam mewah, memberiku kalung berlian, dan berbisik bahwa aku adalah satu-satunya wanita untuknya. 2 hari setelahnya, Rania datang ke rumah, membawakan lukisan potret keluarga kami. Dia memelukku erat dan berkata, kamu wanita paling beruntung di dunia, Ar. Aku ikut bahagia. Kebahagiaan. Kepalsuan. Rasa dingin di tubuhku yang basah kuyup kini berubah menjadi panas yang membara. Penghinaan ini, di depan para tetangga, di depan Pak RT dan Bu RT, rasanya lebih menyakitkan daripada 1000 tusukan pisau. Para tetangga yang tadinya hanya berbisik, kini mulai bersuara lebih keras. Ya nikah siri? Itu kan suaminya Bu Arini. Perempuan itu yang baru pindah itu, ya ampun, nggak nyangka. Tinggal di rumah pemberian Bu Arini, tapi merebut suaminya? Nggak tahu malu. Mereka menjadi bulan-bulanan. Rania, yang sudah terlanjur basah, memutuskan untuk menantang. Dia malah mengeratkan pelukannya di lengan Dimas. Apa kalian lihat-lihat? Bentak Rania pada para tetangga. Ini urusan rumah tangga saya. Mas Dimas mencintai saya. Rania, sudah, Mas. Dimas akhirnya bersuara. Bukan untuk membelaku. Bukan untuk meminta maaf padaku.
tapi untuk melindungi Rania dari tatapan para tetangga. Dia menarik Rania masuk. Tindakan itu adalah paku terakhir di peti mati pernikahanku. Jangan berani kalian masuk, teriakku. Langkah mereka terhenti. Aku maju, berdiri di bawah payung Pak RT yang mencoba melindungiku, meski aku sudah basah. Air mataku sudah berhenti. Yang tersisa hanya kemarahan yang beku. Aku menatap Dimas. Pria yang dulu kukagumi kesantunannya. Pria yang kuangkat dari karyawan biasa menjadi direktur di perusahaanku. Pria yang kini, ngelunjak, mengira dia raja. Dimas, kataku. Suaraku tenang, tapi mematikan. Selama 6 bulan ini, kamu menafkahi dia, kan? Dimas tidak menjawab. Kamu menafkahi istri sirimu, dengan uang siapa? Dimas menunduk. Jawab, Dimas. Dengan uang siapa? Dengan uangku. Uang gaji dari kamu, akhirnya dia membentak. Gaji dari aku, desisku. Gaji dari perusahaan yang kubangun. Jadi, kamu pakai uangku untuk menikahi pelakor ini? Kamu pakai uangku untuk membiayai perselingkuhan kalian? Bu RT tidak tahan lagi. Kurang ajar sekali kalian berdua. Bu Arini ini orang baik. Dikasih hati minta jantung. Ini namanya perzinahan. Nggak bisa dibiarkan di lingkungan kita, Pak RT. Betul, sahut tetangga lain. Perempuan nggak benar. Sudah miskin, nggak tahu diri pula. Pelakor, usir. Amukan tetangga pecah. Mereka marah. Mereka merasa kampung mereka dikotori oleh perbuatan dua manusia tak bermoral di depan mereka. Dimas panik. Rania ketakutan. Wajah angkuh Rania luntur, berganti ketakutan murni saat beberapa ibu-ibu mencoba maju untuk menjambatnya. Pak RT. Tolong, Pak. Rania menjerit. Tolong apa? Kalian yang bikin masalah, balas Pak RT. Kalian sudah mencoreng nama baik kompleks ini. Saya, sebagai RT, tidak bisa mentolerir ini. Di tengah kekacauan itu, aku mengambil keputusan. Pak RT, kataku, suaraku membelah keributan. Semua orang menoleh padaku. Saya minta maaf atas keributan ini. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf sudah mengganggu istirahat kalian. Aku berjalan mendekat ke pintu. Menatap dua orang yang telah menghancurkan hidupku. Rania, kataku, rumah ini, rumah yang kamu tinggali. Besok pagi, akan saya segel. Ini aset saya. Mata Rania membelalak ngeri. Jangan, kita bisa bicarakan? Kita sudah selesai bicara. Aku beralih ke Dimas. Dan kamu, Dimas. Mobil perusahaan, kartu kredit perusahaan, semua fasilitas yang kamu nikmati atas nama pernikahan kita, anggap saja hangus malam ini. Besok pagi, pengacara saya akan mengirimkan surat pemecatanmu dan surat gugatan cerai. Arini, nggak bisa gitu, anak kita gimana? Dimas mencoba memohon. Jangan sebut nama anakku dengan mulut kotormu, bentakku. Kamu tidak ingat anakmu saat kamu tidur dengan dia di saat ibuku sakit. Para tetangga semakin murka mendengar itu. Ya Tuhan, istri lagi susah malah berzina. Usir mereka sekarang. Jangan tunggu besok. Pak RT akhirnya mengambil sikap. Pak Dimas, Mbak Rania. Warga sudah marah. Demi keamanan kalian, dan demi ketertiban lingkungan, kalian tidak bisa tinggal di sini malam ini. Silakan kalian kemasi barang seperlunya dan pergi. Tapi kami mau kemana malam-malam begini, Pak? Pekik Rania. Itu bukan urusan kami, sahut Bu RT. Pulang saja sana ke rumah orang tuamu. Biar orang tuamu tahu kelakuan anaknya yang jadi pelakor. Dimas dan Rania didesak masuk oleh Pak RT untuk mengambil barang seadanya. Para tetangga menunggu di luar, seperti penjaga moral yang siap menghakimi. Aku tidak sanggup lagi melihatnya. Aku berbalik, berjalan gontai menembus hujan kembali ke mobilku. Aku tidak peduli lagi pada tatapan iba para tetangga. Aku masuk ke mobil, mengunci pintu, dan menyandarkan keningku di setir. Hancur. Remuk. Aku mendengar pintu rumah itu dibuka paksa. Aku mendengar teriakan dan caci maki para tetangga yang mengusir mereka. Pergi. Jangan kembali lagi. Dari kaca spion,
Aku melihat mereka. Dimas yang hanya sempat memakai kaos dan celana training, dan Rania yang menutupi baju tidurnya dengan jaket kebesaran. Mereka basah kuyup, dilempari tatapan benci, berjalan kaki keluar dari kompleks dalam kehinaan. Aku membayangkan mereka pulang ke rumah orang tua Rania di kampung. Aku membayangkan amukan keluarga Rania saat tahu putri mereka yang dibanggakan, yang dibantu sahabatnya, ternyata menjadi perusak rumah tangga sahabatnya sendiri. Aku menyalakan mesin mobil. Tanganku gemetar hebat. Perjalanan pulang ke rumahku terasa seperti perjalanan melintasi neraka. Setiap lampu jalan, setiap tetes hujan, mengingatkanku pada pengkhianatan mereka. Tapi di balik hati yang remuk redam, ada satu perasaan aneh yang muncul. Lega. Aku lega karena kebenaran telah terungkap. Aku lega karena kebohongan ini sudah berakhir. Aku sampai di rumahku yang megah. Rumah yang kini terasa kosong. Aku masuk dengan langkah pelan. Suster Ratih terkejut melihatku. Ibu, sudah pulang? Kop basah kuyup. Enggak apa-apa, Sus. Tolong siapkan air hangat. Aku berjalan ke kamar Bima. Putraku tertidur pulas, memeluk dinosaurus hijaunya. Wajahnya damai. Dia tidak tahu badai apa yang baru saja menghancurkan keluarganya. Aku duduk di samping ranjangnya. Kuusap rambutnya yang lembut. Air mataku kembali jatuh, kali ini dalam diam. Maafin ibu, sayang, bisikku. Kujelaskan dalam hati pada anakku yang tertidur. Ayah, ayahmu mungkin tak akan pulang lagi ke rumah ini. Malam itu, aku berduka atas kematian pernikahanku dan kematian persahabatanku. Tapi aku juga bersumpah, demi anakku, ini adalah awal dari kehidupan baruku. Aku akan membangun kembali perusahaanku, membesarkan anakku, dan memastikan dua pengkhianat itu mendapatkan apa yang pantas mereka terima. Aku tidak tidur. Bagaimana bisa aku tidur? Aku menghabiskan sisa malam di sofa ruang kerja Bima, memandangi wajah damai putraku. Setiap tarikan napasnya yang teratur adalah jangkar yang menahanku agar tidak tenggelam dalam lautan amarah dan kesedihan. Malam itu, aku merasakan dua hal yang bertentangan, remuk redam dan lega. Remuk, karena fondasi hidup yang kubangun, kepercayaan pada suami dan sahabat, hancur berkeping-keping. Lega, karena kebusukan yang selama ini menggerogoti rumah tanggaku akhirnya terungkap. Pukul 5 pagi, alarm biologisku berbunyi. Fajar mulai merekah, mengintip dari celah gorden tebal. Sinar matahari pertama itu terasa seperti menampar wajahku. Inilah hari pertama dari sisa hidupku. Aku bangkit. Badanku kaku dan dingin, sisa-sisa hujan semalam dan malam tanpa tidur. Tapi pikiranku jernih. Lebih jernih dari sebelumnya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kecurigaan yang samar. Yang ada hanya kepastian dan keputusan. Langkah pertamaku adalah kamar Bima. Dia menggeliat, matanya yang mungil terbuka perlahan. Ibu, suaranya serak. Ibu sudah pulang. Dia tersenyum, senyum polos yang meremas hatiku. Aku memeluknya erat, menghirup aroma tubuhnya. Iya, sayang, ibu di sini. Dia melihat sekeliling, masih setengah mengantuk. Ayah mana, Bu? Ayah jadi pulang hari ini. Pertanyaan itu. Pertanyaan yang paling kutakuti. Aku menarik napas panjang. Aku menatap matanya lekat-lekat. Aku tidak akan membohonginya, tapi aku juga tidak akan meracuninya dengan kebenaran yang utuh. Dia baru 5 tahun. Bima, dengarkan ibu, kataku lembut. Ayah, ayah sedang pergi. Ayah mungkin tidak akan tinggal di rumah ini lagi. Keningnya berkerut. Kenapa? Ayah pindah kantor? Air mataku nyaris jatuh. Bisa dibilang begitu, sayang. Mulai sekarang, Bima sama ibu, ya. Hanya kita berdua? Enggak apa-apa, kan? Dia diam sejenak, mencoba mencerna. Terus nanti yang main robot sama Bima siapa? Ibu, jawabku tegas. Ibu yang akan main robot. Ibu yang akan antar Bima ke sekolah. Ibu yang akan peluk Bima setiap malam. Ibu janji, ibu akan jadi ayah dan ibu untuk Bima. Kita akan baik-baik saja. Dia mengangguk pelan, meski jelas bingung. Dia memelukku lagi. Bima sayang ibu. Ibu lebih sayang Bima. Tugas pertamaku selesai. Menyakitkan,
Tapi harus dilakukan. Pukul 7 pagi, setelah Suster Ratih menyiapkan Bima untuk sekolah, aku masuk ke ruang kerjaku. Aku mengambil ponselku. Puluhan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan masuk. Semua dari Dimas dan Rania. Dimas, Arini, tolong angkat. Kamu nggak bisa lakukan ini. Kita harus bicara. Demi Bima, Rania, aku minta maaf. Sumpah, aku Vilaf. Tolong jangan ambil rumah ini. Kami mau tinggal di mana? Dimas, aku nggak peduli kamu pecat aku. Tapi jangan ambil rumah itu. Kami semalam tidur di mobil. Kamu tega, Tega? Dia bilang aku tega? Aku tertawa. Tawa kering tanpa humor. Tega? Gumamku. Kalian yang tega. Kalian tidur di rumah yang kuberikan, di ranjang yang mungkin juga kubayar cicilannya, sementara aku menjaga ibuku yang sekarat. Kalian bilang aku tega? Tanpa ragu, aku memblokir kedua nomor mereka. Ponselku kini terbebas dari racun. Aku mulai bekerja. Panggilan pertama, Pak Haris, pengacara keluargaku. Pagi, Pak Haris. Maaf mengganggu. Pagi, Bu Arini. Ada apa? Pak, saya mau Bapak urus dua hal hari ini juga. Pertama, gugatan cerai saya terhadap Dimas Wijaya. Segera. Alasan, perselingkuhan dan perzinahan. Saya punya saksi satu kompleks. Terdengar jeda kaget di seberang. Baik, Bu. Saya siapkan. Kedua, saya mau Bapak kirim surat somasi dan surat pengosongan untuk rumah di Permata Hijau Blok C nomor 14. Itu aset atas nama saya. Saya mau rumah itu kosong dalam 1x24 jam. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Segel tempat itu. Dimengerti, Bu. Ada lagi? Ya. Bekukan semua aset perusahaan yang dipegang atas nama Dimas. Kartu kredit korporat, mobil dinas, mobil dinasnya ada padaku, dan semua fasilitas lainnya. Saya akan urus pemecatannya secara internal. Akan saya laksanakan, Bu Arini. Panggilan kedua, Bu Dita, Kepala HRD perusahaanku. Pagi, Bu Dita. Saya ada instruksi mendesak. Pagi, Bu. Silakan. Tolong proses surat PHK atas nama Dimas Wijaya dan Rania Handayani hari ini juga. Efeknya. Apa? Maksud Ibu? Pak Dimas dan Rania? Ada masalah apa, Bu? Pelanggaran etika berat perusahaan. Mereka terbukti menjalin hubungan terlarang yang merusak citra perusahaan. Saya tidak akan mentolerir ini. Tapi, Bu, Pak Dimas, laksanakan saja, Bu Dita. Kirim suratnya ke email pribadi mereka. Dan tolong pastikan akses card dan akun login mereka sudah diblokir total sebelum jam 9 pagi ini. Saya tidak mau mereka menginjakkan kaki di kantor saya lagi. Baik, Bu. Akan saya urus. Panggilan ketiga, Kepala Keamanan Gedung. Instruksi singkat, blokir akses Dimas Wijaya dan Rania Handayani. Foto mereka ada di data HR. Jika mereka nekat datang, jangan biarkan masuk lobi sekalipun. Panggil polisi jika perlu. Selesai. 3 panggilan. Dalam 15 menit, aku telah mencabut mereka dari hidupku secara profesional dan legal. Aku berdiri, berjalan ke kamar tidur utama kami. Kamarku. Bau parfum Dimas masih tertinggal di bantal. Potret pernikahan kami yang besar masih tergantung di dinding. Aku tidak menangis. Aku sudah mati rasa. Aku membuka lemari pakaian. Sisi kiriku, sisi kanannya. Setelan jas mahal yang kubelikan untuknya. Kemeja-kemeja santai. Semuanya. Suster Ratih, panggilku. Suster Ratih datang tergopoh-gopoh. Iya, Bu. Tolong panggil Pak Yadi dan Pak Joko, satpam rumah. Minta mereka bawa beberapa boks kardus besar ke sini. Boks untuk apa, Bu? Kemasi semua barang Pak Dimas. Semua. Dari baju, sepatu, perlengkapan mandi, foto-fotonya di meja. Jangan ada yang tersisa satu pun. Masukkan ke boks, lakban, dan taruh di garasi. Nanti akan ada yang mengambil. Suster Ratih menatapku kaget,
Tapi dia cukup bijak untuk tidak bertanya. Dia mengangguk. Pak, Bu. 1 jam kemudian, kamarku bersih. Laci-lacinya kosong. Lemarinya kosong. Hanya ada barang-barangku dan Bima. Rumah ini telah disucikan. Aku membayangkan kemana mereka pergi. Diusir dari kompleks, tanpa pekerjaan, tanpa rumah. Seperti yang Bu RT katakan, mungkin mereka pulang ke rumah orang tua Rania. Pulang ke kampung yang dulu Rania mati-matian ingin tinggalkan. Aku membayangkan wajah orang tua Rania yang kukenal sebagai orang-orang desa yang sederhana dan religius. Apa yang akan mereka katakan saat putri kebanggaan mereka, yang sukses di Jakarta, pulang diantar oleh suami orang lain dengan status sebagai pelakor yang diusir warga? Amukan keluarga mereka pasti akan lebih menyakitkan daripada amukan tetangga semalam. Biarlah. Silakan nikmati hasil pengkhianatan kalian. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku pucat, mataku bengkak. Tapi tulang punggungku tegak. Surga kecilku mungkin hancur, tapi aku masih berdiri di atas puing-puingnya. Dan dari puing-puing inilah, aku akan membangun istana baruku. Hanya untukku dan Bima. Pagi itu, aku memilih power suit terbaikku. Blazer berwarna biru navy yang tegas, kemeja sutra putih, dan riasan wajah yang rapi. Aku harus terlihat kuat. Bukan hanya untuk Bima, tapi untuk seluruh karyawanku. Dan yang terpenting, untuk diriku sendiri. Saat aku mengantar Bima ke sekolah, dia menatapku dengan tatapan bingung yang menyayat hati. Ibu hari ini cantik sekali. Kayak mau perang, celotehnya. Aku tersenyum, merapikan poninya. Ibu memang mau perang, sayang. Perang melawan pekerjaan yang menumpuk. Bima jadi anak baik ya di sekolah. Siap, Kapten. Momen ringan itu memberiku kekuatan. Tiba di lobi kantor, aku bisa merasakan perubahannya. Udara terasa berat. Karyawan yang biasanya menyapaku dengan ceria, kini menunduk dengan tatapan campur aduk. Ada iba, ada takut, dan tak sedikit yang berbisik-bisik. Berita pasti sudah menyebar seperti api. PHK mendadak seorang direktur, Dimas, dan seorang manajer senior, Rania, adalah gempa bumi di perusahaan ini. Aku berjalan tegak, stiletoku berketuk di lantai marmer. Aku adalah ratu di kerajaan ini, dan aku tidak akan membiarkan kerajaanku goyah hanya karena 2 pengkhianat. Sekretarisku, Santi, menyambutku dengan gugup. Pagi, Bu Arini. Jawab Ibu. Batalkan semua jadwal saya pagi ini, potongku. Kumpulkan semua kepala divisi dan manajer di ruang rapat utama. 10 menit lagi. Baik, Bu. Termasuk? Semua. Kecuali 2 orang yang sudah Anda tahu, tegasku. Ruang rapat itu penuh. Ada sekitar 20 orang menatapku. Aku berdiri di kepala meja, di tempat yang biasanya kududuki. Selamat pagi, sapaku, suaraku tenang dan jelas. Saya tahu pagi ini banyak kebingungan. Saya akan luruskan. Aku menatap mereka satu persatu. Per hari ini, Dimas Wijaya dan Rania Handayani sudah bukan lagi bagian dari perusahaan ini. Ini adalah keputusan final berdasarkan pelanggaran etika berat yang tidak bisa ditolerir. Suara berbisik langsung terhenti. Saya tidak akan membahas detailnya, karena itu masalah pribadi saya. Dan saya tidak akan mentolerir gosip apapun di jam kerja. Paham? Semua mengangguk kaku. Perusahaan ini harus tetap berjalan. Divisi operasional yang sebelumnya dipegang Pak Dimas, untuk sementara akan saya ambil alih langsung. Saya butuh laporan kalian 2 kali sehari, pagi dan sore. Bu Dita, aku menoleh ke kepala HRD, segera cari pengganti permanen. Dan untuk tim marketing yang dipegang Rania, Siska, aku menatap wakil manajer marketing yang duduk di sudut, Anda saya tunjuk sebagai PLT, pelaksana tugas, manajer. Buktikan kemampuan Anda. Mata Siska membelalak kaget, lalu mengangguk mantap. Bagus. Tidak ada proyek yang boleh tertunda. Klien adalah prioritas kita. Sekarang, kembali bekerja. Rapat selesai. Kurang dari 15 menit. Aku telah mencabut 2 pilar yang goyah dan menggantinya dengan fondasi baru. Saat kembali ke ruanganku, Pak Haris, pengacaraku, sudah menunggu. Semua beres, Bu Arini, katanya sambil meletakkan mat di mejaku.
Surat gugatan cerai sudah didaftarkan pagi ini. Somasi pengosongan rumah sudah dilayangkan. Saya kirim tim untuk menyegel rumah itu siang ini juga. Bagus. Bagaimana dengan aset? Ini sedikit rumit, kata Pak Haris. Gugatan cerai ini akan menyangkut harta Gonogini. Pak Dimas, sebagai suami sah ibu, berhak menuntut setengah dari harta yang didapat selama pernikahan. Perutku mual mendengarnya. Perusahaan ini warisan keluarga saya, Pak. Jauh sebelum saya menikah dengannya. Betul. Aset pranikah ibu aman. Tapi keuntungan perusahaan yang berkembang selama 7 tahun pernikahan, dividen, dan properti apapun yang dibeli atas nama bersama, dia bisa menuntutnya. Aku teringat. Pria santun yang dulu kukagumi. Karyawan biasa yang kini ngelunjak. Dia pasti akan berjuang demi uangku. Dia juga akan menggunakan Bima sebagai senjatanya, tambah Pak Haris. Amarahku kembali tersulut. Dia tidak ingat Bima saat dia berzina dengan sahabat saya. Saya tidak akan biarkan dia mendapatkan hak asuh Bima. Tenang, Bu. Kita punya bukti kuat. Perselingkuhan dan perzinahan, disaksikan oleh warga, itu akan sangat memberatkan posisinya di pengadilan. Kita akan perjuangkan hak asuh penuh untuk ibu. Lakukan apapun, Pak Haris. Saya tidak peduli berapa biayanya. Saya hanya mau dia enyah dari hidup saya dan Bima. Dan dia tidak akan dapat sepeser pun dari saya. Dia sudah cukup menumpang hidup. Siap, Bu Arini. Setelah Pak Haris pergi, aku duduk termenung. Pekerjaan menanti. Aku harus meninjau puluhan dokumen yang biasanya ditangani Dimas. Aku harus memimpin. Siang itu, saat aku sedang meneliti proposal klien, interkom berbunyi. Santi. Bu, ada telepon. Dari nomor tak dikenal. Tapi, dia mengaku sebagai ibunya Mbak Rania. Dia menangis, Bu. Apa saya sambungkan? Jantungku berdebar. Ibu Rania. Wanita tua baik hati yang dulu sering kukirimi uang dan sembako. Sambungkan, desisku. Terdengar suara kresek, lalu isak tangis yang pilu. Non? Non Arini? Iya, Bu. Ini saya, jawabku kaku. Non, maafkan anak saya, Non. Maafkan Rania. Ya, Non. Saya malu. Saya malu sekali. Aku diam. Dia pulang tadi subuh, Non. Diantar laki-laki, ya Allah, ternyata suaminya Non Arini. Diceritakan semua sama dia. Dia diusir warga, Non. Ya Allah, anak saya. Kenapa bisa jadi perempuan seperti itu, Non? Padahal Non Arini sudah baik sekali sama keluarga kami. Isak tangisnya semakin kencang. Keluarga di sini marah semua, Non. Bapaknya sampai sakit. Kakak-kakaknya mau menghajar Pak Dimas. Ini rumah jadi kayak neraka, Non. Dia ingin aku iba. Dia ingin aku luluh. Saya sudah tahu, Bu, jawabku dingin. Itu sudah jadi urusan keluarga ibu sekarang. Tapi, Non, Rania dipecat. Katanya rumahnya mau diambil. Mereka mau tinggal di mana, Non? Tolonglah, Non. Kasihan. Cukup. Kasihan, kataku, suaraku bergetar karena marah. Ibu tanya saya soal kasihan? Di mana kasihan anak ibu saat dia tidur dengan suami saya? Di mana kasihan dia saat saya menangis di kampung karena ibu saya sakit? Anak ibu yang memilih jalan ini. Silakan dinikmati hasilnya. Klik. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar. Amukan keluarga yang kubayangkan semalam benar-benar terjadi. Malam itu, aku pulang lebih larut dari biasanya. Aku menemukan Bima sudah tertidur di kamarnya, memeluk robot yang dulu dibelikan Dimas. Aku mandi air hangat lama sekali, mencoba membersihkan kotoran hari itu. Saat aku masuk ke kamar tidurku, keheningan itu menghantamku. Kamar ini terasa 2 kali lebih besar. Sisi kanan lemari yang kosong. Sisi kanan meja rias yang bersih. Tidak ada lagi suara dengkuran halusnya. Tidak ada lagi aroma parfumnya. Kemarahan yang seharian ini menjadi bahan bakarku, perlahan-lahan padam. Yang tersisa adalah ruang hampa yang menyakitkan. Aku duduk di tepi ranjang. Potret pernikahan kami sudah kucopot tadi pagi, tapi bayangannya masih ada di dinding.
Aku tidak menangis untuk Dimas, sang pengkhianat. Aku menangis untuk Rania. Bukan Rania si pelakor, tapi Rania temanku di kampus. Rania yang dulu berbagi Indomie satu bungkus berdua denganku. Rania yang memijat pundakku saat aku lelah skripsi. Rania yang kuanggap adikku sendiri. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Malam itu, di dalam kamar yang kosong, aku akhirnya berduka. Aku berduka atas kematian pernikahanku. Dan aku berduka atas kematian persahabatanku. Rasa lega itu masih ada. Tapi di atasnya, kini ada tumpukan puing kesedihan yang harus kubersihkan, satu persatu. 3 minggu berlalu sejak malam itu. Jika aku mengira hari-hari pertamaku adalah badai, aku salah. Itu baru angin pembukanya. Badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Hidupku kini terbagi 3, mengelola perusahaan yang pincang, mengurus Bima yang bingung, dan berperang di pengadilan. Dia melawan balik, Bu Arini. Dan dia melawan dengan kotor. Itu kalimat pertama Pak Haris dalam pertemuan kami pagi itu. Ruang rapat yang dingin terasa semakin dingin. Maksud Bapak? Pak Haris mendorong setumpuk dokumen ke arahku. Ini balasan dari pengacaranya. Pak Dimas menuntut 3 hal. Pertama, pembagian harta Gonogini 50-50, termasuk profit perusahaan selama 7 tahun pernikahan, yang dia klaim ikut dia besarkan. Perutku mual. Dia membesarkannya? Dia nyaris tidak tahu apa-apa soal keuangan. Dia hanya menjalankan operasional harian. Itu yang harus kita buktikan, Bu. Kedua, Pak Haris melanjutkan, dia menuntut hak asuh bersama atas Bima. Joint custody. Dengan alasan ibu adalah wanita karir yang terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk mengurus anak. Napasku tercekat. Dia beraninya dia? Dan ketiga, Pak Haris menatapku tajam, dia menuduh ibu melakukan KDRT psikis. Katanya ibu sering merendahkannya karena statusnya sebelum menikah, membuatnya tertekan, dan itu yang mendorong dia mencari kenyamanan di luar. Aku tertawa. Tapi tawa itu terdengar seperti ringkikan putus asa. Kate? Aku? Ya Tuhan? Pria santun itu benar-benar sudah berubah jadi monster. Dia dan Rania, Bu. Ini jelas strategi Rania. Dia cerdas dan dia dendam. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Uang ibu adalah satu-satunya tujuan mereka. Di kantor, kekacauan tidak kalah pelik. Mengambil alih divisi operasional yang ditinggalkan Dimas sambil tetap menjadi CEO adalah mimpi buruk. Aku bekerja 18 jam sehari. Rapat maraton, meninjau ulang kontrak yang berantakan, dan memperbaiki hubungan dengan vendor yang ternyata diabaikan oleh Dimas. Siska, yang menggantikan Rania, kewalahan. Dia jujur dan pekerja keras, tapi dia tidak memiliki kelicikan dan jaringan yang dibangun Rania. Beberapa klien besar mulai goyah. Maaf, Bu Arini, kata Siska suatu sore, wajahnya pucat. Klien dari grup Kencana, mereka membatalkan kontrak. Katanya mereka dapat penawaran lebih baik dari kompetitor. Aku langsung tahu. Rania. Dia pasti membocorkan data penawaran kami. Dia membawa rahasia perusahaan bersamanya. Dia tidak hanya mengambil suamiku, dia mencoba menghancurkan warisanku. Atur ulang strategi penawaran kita. Kita tidak boleh kehilangan klien lain. Beri saya daftar semua klien yang dipegang Rania. Saya akan telepon mereka satu persatu, perintahkan. Kelelahan mulai menggerogoti fisikku. Kantung mataku menghitam. Aku mulai sering melupakan hal-hal kecil. Dan Bima merasakannya. Ibu di rumah, tapi kok kayak di kantor, protesnya suatu malam. Aku sedang di meja makan, laptop terbuka, sementara dia mencoba menunjukkan gambar robot barunya. Sebentar, sayang. Ibu harus kirim email ini. Penting. Ibu janji main robot. Suaranya lirih. Besok, ya, Nak. Ibu janji. Tapi, besok, itu tidak pernah datang. Puncaknya adalah suatu Sabtu sore. Aku berjanji mengajaknya ke taman bermain. Tapi Pak Haris menelepon dengan berita darurat. Dimas mencoba membekukan rekening pribadiku. Aku terpaksa membatalkan janji dengan Bima. Dia tidak marah. Dia hanya diam. Dia masuk ke kamarnya. Saat aku selesai menelepon, aku menyusulnya.
Aku menemukannya duduk di depan jendela, memeluk dinosaurus hijaunya. Bima, maafin ibu, ya. Pekerjaan ibu. Ayah kapan pulang, Bu? Tanyanya pelan, memotong ucapanku. Aku terdiam. Teman-teman Bima kemarin dijemput ayah mereka. Kata Rio, ayahnya hebat, bisa main bola. Ayah Bima juga hebat. Kenapa ayah nggak pulang? Aku duduk di sampingnya. Ayah sedang sibuk, sayang. Ayah sibuk sama Tante Rania, ya? Darahku serasa berhenti mengalir. Bima, tahu dari mana? Bima dengar ibu teriak-teriak di telepon sama kakek Haris. Ibu bilang ayah jahat, Tante Rania jahat. Mereka rebut uang ibu. Matanya yang jernih menatapku. Apa Bima jahat juga, Bu? Makanya ayah pergi. Hancur. Hati keibuanku hancur berkeping-keping. Aku memeluknya erat, air mataku tumpah ruah. Bukan, sayang. Bukan. Bima anak ibu yang paling baik, paling hebat. Ayah pergi bukan karena Bima. Ayah yang salah. Ibu yang salah. Tapi Bima tidak salah apa-apa. Malam itu, aku menangis sejadi-jadinya sambil memeluk putraku. Aku berperang di kantor, berperang di pengadilan, tapi aku lupa bahwa perang terbesarku adalah melindungi hati kecil ini. 2 hari kemudian, aku sedang dalam perjalanan pulang. Pukul 9 malam. Aku lelah luar biasa. Saat aku masuk ke basement parkir kantor yang sepi, seseorang melangkah keluar dari balik pilar. Jantungku melompat ke tenggorokan. Arini. Dimas, aku tidak pernah melihatnya seperti ini. Dia kurus. Wajahnya tidak terawat, janggut tipis tumbuh berantakan. Kemeja yang dipakainya kusut, bukan lagi kemeja mahal yang biasa kubelikan. Dia tampak kalah. Mau apa kamu? Bentakku sambil mencengkeram tasku. Aku cuma mau bicara, Ar. Sebentar saja, katanya lirih. Kita bicara di pengadilan. Aku mencoba melewatinya. Dia menghalangi jalanku. Tolong, Ar, cabut tuntutanmu. Kamu sudah ambil semuanya. Rania stres, Ar. Dia keguguran. Aku membeku. Keguguran? Iya, 2 minggu lalu. Dia hamil anakku. Tapi karena stres diusir, dipecat, dikejar-kejar keluarganya, dia pendarahan hebat. Dia kehilangan bayinya. Ada segelintir rasa iba, tapi langsung padam tertutup oleh ingatan malam itu. Itu akibat perbuatan kalian. Bukan urusanku. Wajahnya mengeras. Kelembutan palsu itu hilang. Bukan urusanmu? Kamu tega sekali, Ar. Kamu selalu begini. Selalu merasa paling benar, paling berkuasa. Kamu pikir kamu bisa beli semua dengan uangmu. Pergi, Dimas. Atau aku panggil keamanan. Kamu akan menyesal, Arini, desisnya. Kamu mau hak asuh Bima? Oke, kita lihat di pengadilan. Pengacaraku sudah punya daftar saksi yang akan membuktikan kamu ibu yang tidak becus. Ibu yang lebih gila kerja daripada mengurus anak. Dia menatapku tajam. Kita lihat siapa yang akan menangis nanti. Dia berbalik dan pergi, menghilang di kegelapan basement. Aku bersandar di mobilku, kakiku gemetar. Ancaman itu terasa nyata. Dia akan menggunakan Bima. Dia akan menggunakan kesibukanku, kesibukan yang muncul karena dia mengkhianatiku, untuk melawanku. Aku masuk ke mobil, tapi tidak langsung jalan. Aku duduk diam. Aku lelah. Aku ingin menyerah. Tiba-tiba ponselku berdering. Siska, maaf malam-malam, Bu. Kabar baik. Grup Kencana, mereka kembali. Mereka bilang presentasi revisi kita jauh lebih baik dan detail. Mereka mau tanda tangan kontrak minggu depan. Ini proyek yang dulu Pak Dimas bilang hampir mustahil. Aku terdiam sejenak. Proyek yang Dimas bilang mustahil. Sesuatu yang baru tumbuh di dalam diriku. Bukan amarah. Bukan kesedihan. Kekuatan. Bagus, Siska, kataku, suaraku kembali tegas. Siapkan semua dokumennya. Saya sendiri yang akan memimpin tanda tangan kontrak. Aku menutup telepon. Aku menatap pantulan wajahku di kaca spion. Lelah, tapi mata itu menyala.
Dimas pikir dia bisa menghancurkanku? Rania pikir dia bisa meruntuhkan kerajaanku? Mereka salah. Mereka mungkin telah menghancurkan surga kecilku. Tapi mereka lupa, akulah yang membangun surga itu dari awal. Dan aku bisa membangunnya lagi. Ponselku bergetar lagi. Pak Haris. Bu Arini, maaf malam-malam. Ada kabar baru. Pihak Pak Dimas baru saja menyerahkan daftar saksi tambahan mereka. Saya sudah tahu, kataku lelah. Dia akan bilang saya ibu yang tidak becus. Bukan hanya itu, Bu. Ada satu nama yang mengejutkan. Nama yang saya rasa ibu harus tahu. Siapa? Namanya Bei Asih, Bu. Perawat ibu Anda di kampung. Aku mematung di dalam mobil yang dingin. Basement parkir yang sepi mendadak terasa menyesakkan. Bei Asih, ulangku, suaraku nyaris tak terdengar. Pak Haris, Bapak tidak salah dengar? Tidak, Bu. Namanya tercantum jelas. Asih binti Karto. Alamatnya di kampung ibu. Pengacara Dimas mendaftarkannya sebagai saksi yang akan memberatkan ibu dalam sidang hak asuh anak. Ponsel di tanganku terasa berat. Bei Asih. Kerabat jauh yang kupekerjakan untuk merawat ibuku. Wanita yang kugaji setiap bulan, yang keluarganya sering kubantu. Wanita yang meneleponku dengan panik malam itu. Pengkhianatan Rania menusukku dari depan. Pengkhianatan Dimas menikamku dari belakang. Tapi yang ini terasa seperti racun yang merayap dari dalam. Dia menyerangku menggunakan orang yang paling kucintai, ibuku. Apa yang akan dia katakan? Tanyaku, suaraku datar. Strategi mereka jelas, Bu, kata Pak Haris. Mereka akan mencoba membangun narasi bahwa ibu adalah anak yang durhaka. Bahwa ibu mengabaikan ibu yang sedang sakit parah demi pulang ke Jakarta. Mereka akan bilang ibu tidak punya hati. Jika ibu tega pada ibu kandung ibu, bagaimana ibu bisa mengurus anak? Perutku mual. Fitnah itu begitu keji, begitu memutarbalikkan fakta. Malam itu, saat aku panik di rumah sakit, Bei Asih ada di sana. Dia melihatku menangis. Dia melihatku tidak tidur 2 hari. Dia tahu aku pulang karena ibuku sudah stabil dan aku merindukan Bima. Dia dibayar, desisku. Dimas pasti membayarnya. Kemungkinan besar, Bu. Dimas putus asa. Dia menggunakan semua cara. Rasa lelahku lenyap, digantikan oleh amarah yang dingin dan fokus. Bagus, Siska. Siapkan dokumen kencana, kataku pada diriku sendiri, memadukan 2 panggilan telepon itu. Kekuatan dari kemenangan bisnis dan kemarahan dari pengkhianatan baru ini bercampur menjadi satu. Pak Haris, kataku ke telepon. Saya akan urus ini. Saya akan ke kampung malam ini juga. Bu, sudah malam. Berbahaya. Lebih berbahaya membiarkan ular ini di dekat ibu saya. Terima kasih infonya, Pak. Aku menutup telepon. Tanpa pulang ke rumah, aku memutar mobilku keluar dari basement dan kembali memacunya ke jalan tol. Menuju kampung ibuku. Perjalanan 3 jam yang kulalui 3 minggu lalu kini terasa berbeda. Dulu aku panik, lelah, dan curiga. Sekarang, aku marah. Aku adalah singa betina yang sarangnya diusik. Pukul 1 dini hari, aku tiba di rumah masa kecilku. Sunyi senyap. Aku masuk dengan kunci cadanganku. Lampu teras yang remang-remang menerangi jalan. Aku langsung ke paviliun belakang, tempat Bei Asih tidur. Ibuku ada di kamar utama, pasti sudah terlelap. Aku tidak mengetuk. Aku membuka pintunya perlahan. Bei Asih tertidur pulas di kasur tipisnya. Di atas meja kecil di samping tempat tidurnya, tergeletak sebuah ponsel baru, lebih bagus dari ponsel lamanya, dan sebuah buku tabungan. Tanganku terulur, mengambil buku tabungan itu. Mataku membelalak. Ada transfer masuk 3 hari lalu. Sejumlah 20 juta rupiah. Pengirim, D. Wijaya. Jantungku serasa diremas. Uangku. Uang yang dia tuntut dariku, dia gunakan untuk menyuap perawat ibuku. Bei Asih, panggilku. Wanita itu menggeliat. Bei Asih, bangun. Suaraku lebih keras. Dia membuka matanya, terkejut melihatku berdiri di sana di tengah malam. Non Arini? Kok di sini? Aku melemparkan buku tabungan itu ke dadanya.
20 juta? Sebanyak itu harga kesaksian palsumu. Wajahnya langsung pucat pasi. Dia terduduk, gemetar. Non, saya bisa jelaskan. Jelaskan apa? Desisku, suaraku tertahan agar tidak membangunkan ibu. Jelaskan bahwa kamu akan bersaksi di pengadilan bahwa aku anak durhaka? Bahwa aku menelantarkan ibuku? Bukan begitu, Non. Sumpah, dia mulai menangis. Pak Dimas yang telepon saya. Dia bilang Non Arini itu jahat. Non Arini mau memenjarakan dia. Dia bilang dia cuma mau ketemu Bima. Dia bilang apa? Dia bilang, saya cuma perlu bilang kalau Non Arini pas di sini, sering marah-marah di telepon. Sering bentak-bentak Pak Dimas. Katanya buat bukti kalau Non Arini itu emosian. Dia bilang dia kasihan sama Bima kalau diasuh Non Arini. Aku tertawa, tak percaya. Jadi, kamu percaya padanya? Setelah semua yang saya berikan untukmu dan keluargamu? Kamu percaya pada pria yang sudah jelas-jelas berzina di saat istrinya menjaga ibunya yang sakit? Saya butuh uangnya, Non, lirihnya, menunduk. Anak saya mau masuk kuliah. Pak Dimas janji akan bantu lagi. Dengan uang siapa, Bei? Uang saya. Amarahku memuncak. Itu uangku yang dia pakai untuk membelimu. Kamu mengkhianati saya. Kamu mengkhianati ibu saya, demi uang. Maaf, Non. Ampun, Non. Saya love. Kemasi barangmu, kataku dingin. Dia mendongak, kaget. Non. Kemasi barangmu. Malam ini juga. Ambil uang haram itu. Saya tidak mau melihat wajahmu lagi di rumah ini saat ibuku bangun besok pagi. Pergi. Tapi, Non, ibu gimana? Bukan urusanmu lagi. Aku berbalik. Sebelum subuh, kamu sudah harus enyah dari sini. Aku membanting pintu pavilion itu. Tanganku gemetar. Aku berjalan ke kamar ibuku. Kulihat beliau tidur tenang. Setidaknya dia aman. Aku duduk di teras depan, menunggu subuh. Pukul 4 pagi, aku melihat Bei Asih mengendap-endap keluar dari gerbang samping, membawa tas besar. Dia tidak berani menatapku. Satu lagi pengkhianat tersingkir. Saat adzan subuh berkumandang, ibuku bangun. Beliau terkejut melihatku duduk di teras. Enduk, kamu di sini? Ada apa? Aku memeluknya. Kekuatan yang kubangun runtuh di pelukan ibuku. Aku menceritakan semuanya. Tentang Dimas, tentang Rania, tentang ancaman hak asuh, dan tentang Bei Asih. Ibuku mengelus rambutku. Wajahnya tenang, tapi matanya memancarkan kemarahan seorang ibu. Bei Asih sudah ibu usir, kataku lirih. Bagus, kata ibuku tegas. Orang yang bisa dibeli dengan uang, akan selalu jadi pengkhianat, Enduk. Jangan tangisi mereka. Tapi Dimas, dia pakai Bima untuk melawan Arini, Bu. Dia bilang Arini ibu yang tidak becus. Ibuku menangkup wajahku. Lihat ibu. Apa kamu ibu yang tidak becus? Kamu bekerja untuk siapa? Untuk Bima. Kamu berperang untuk siapa? Untuk Bima. Jangan biarkan ucapan laki-laki pengecut itu meracunimu. Nasihat ibuku menenangkan jiwaku. Sekarang, kata ibuku lagi, kamu sudah singkirkan ular di rumah ini. Sekarang singkirkan ular di hidupmu. Jangan main bertahan, Enduk. Serang balik. Aku kembali ke Jakarta pagi itu dengan resolusi baru. Pukul 10, aku sudah di kantor Pak Haris. Wajahku segar, pakaianku rapi. Bei Asih sudah beres, kataku. Dia tidak akan bersaksi. Pak Haris tampak lega. Syukurlah, Bu. Tapi Dimas akan cari cara lain. Dia tidak akan sempat, kataku. Pak, malam tadi Dimas menemui saya. Dia mengaku Rania keguguran. Dia mengaku Rania stres karena dipecat dan diusir. Mata Pak Haris berbinar. Itu pengakuan di luar pengadilan, Bu. Dia secara tidak langsung mengakui bahwa mereka memang tinggal bersama. Tepat. Dan satu lagi, klien Kencana kembali. Setelah kita revisi proposal. Proposal yang dulu ditangani Rania dan Dimas, dan mereka bilang mustahil. Saya mengerti,
kata Pak Haris. Mereka tidak kompeten. Bukan, mereka sabotase, koreksiku. Rania membocorkan data kita ke kompetitor. Itu yang akan kita pakai. Saya sudah lelah bermain di pengadilan agama soal hak asuh dan KDRT palsu. Kita pindah gelanggang. Pak Haris mengangkat alisnya. Saya mau Bapak siapkan laporan baru. Laporan pidana. Atas nama perusahaan. Tuduhan, penggelapan aset, penyalahgunaan jabatan, dan pencurian data rahasia perusahaan. Target, Dimas Wijaya dan Rania Handayani. Bu Arini, ini serius, kata Pak Haris. Ini bukan lagi perceraian. Ini penjara. Saya tahu, kataku, mataku menatap tajam. Dia mau perang? Saya beri dia perang. Dia mau mengambil Bima? Saya akan pastikan dia tidak bisa mendekati Bima dari balik jeruji besi. Dia bilang saya tega? Dia belum lihat apa-apa. 2 hari setelah pertemuanku dengan Pak Haris, udara di kantor terasa berbeda. Tidak ada lagi bisik-bisik iba di belakang punggungku. Yang ada adalah ketegangan baru, ketegangan yang terfokus. Aku tidak lagi berperan sebagai istri yang tersakiti. Aku berperan sebagai CEO yang kerajaannya diserang dari dalam. Pak Haris bergerak cepat. Kami tidak main-main. Bukti pertama, penggelapan, kata Pak Haris di ruang rapat, kali ini ditemani 2 auditor forensik. Dinas fiktif. Di layar besar, terpampang laporan keuangan yang diajukan Dimas selama setahun terakhir. Terlihat sangat rapi. Kwitansi hotel, tiket pesawat, tagihan restoran untuk menjamu klien. Perjalanan ke Surabaya yang terakhir, kataku menunjuk baris paling bawah. Tiket pesawat dan tagihan hotel 4 malam. Jelas palsu. Jelas sekali, kata salah satu auditor. Kami sudah cek ke maskapai dan hotel yang bersangkutan. Tidak ada reservasi atas nama Dimas Wijaya maupun perusahaan pada tanggal itu. Kwitansi ini, template yang diedit. Sangat mudah dibuktikan. Bukan hanya itu, tambah auditor kedua sambil membuka file lain. Kami menemukan pola. Selama 6 bulan terakhir, sejak dia menikah siri, ada setidaknya 5 perjalanan dinas fiktif lainnya. Selalu di akhir pekan. Total kerugian perusahaan dari pos ini saja, hampir 100 juta rupiah. 100 juta. Uangku. Digunakan untuk bersenang-senang dengan Rania, sementara dia berbohong padaku soal kerja keras. Bagus, desisku. Lanjut. Bukti kedua, pencurian data, kata Pak Haris. Ini bagian Rania. Tim itku telah bekerja lembur. Mereka menarik data dari server backup email Rania. Apa yang kami temukan membuat darahku mendidih. Rania, si gadis miskin cerdas yang kuajarkan seluk-beluk bisnis, ternyata jauh lebih licik dari yang kubayangkan. Dia memiliki alamat email palsu. anglia.consulting@gmail.com. Dari akun email kerjanya, dia secara rutin mengirimkan data-data paling sensitif perusahaan ke email palsu itu. Daftar klien kami, margin profit, strategi penawaran, dan yang paling parah, proposal lengkap kami untuk grup Kencana, 2 hari sebelum kami mengirimkannya secara resmi. Dia menjualnya, kata Siska, yang ikut dalam rapat itu, wajahnya pucat. Pantas saja kompetitor bisa memberi penawaran sedikit lebih baik. Mereka tahu angka kita. Dia tidak hanya menjualnya, Siska, koreksiku. Dia mencoba menyabotase perusahaan ini. Dia mau klien besar kita pergi. Dia ingin aku gagal. Mungkin dia berpikir, jika aku bangkrut, aku akan bertekuk lutut. Atau mungkin dia hanya iri. Iri hati yang sudah mendarah daging, yang selama ini kututupi dengan kebaikanku, kini meledak dalam bentuk pengkhianatan paling murni. Kita punya semuanya, Bu Arini, kata Pak Haris, menutup mapnya. Penggelapan dana oleh Dimas, dan spionase industri oleh Rania. Ini bukan lagi ranah pengadilan agama. Ini pidana murni. Ancaman hukumannya bertahun-tahun. Kapan kita lapor? Tanyaku. Pagi ini, jawab Pak Haris. Surat laporan polisi sudah siap. Pukul 11 siang, Pak Haris dan tim hukumnya secara resmi membuat laporan polisi, LP, di Polda. Aku tidak ikut. Aku tetap di kantor. Aku memimpin rapat besar dengan tim operasional baru, merencanakan ekspansi.
Aku harus menunjukkan bahwa kapal ini tidak goyah, bahkan melaju lebih kencang. Sore harinya, gempa itu terjadi. Ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengabaikannya. Berdering lagi, Terus-menerus. Lalu Santi, sekretarisku, masuk dengan gugup. Bu, pengacaranya Pak Dimas ada di lobi. Dia memaksa ingin bertemu. Katanya darurat. Saya tidak ada jadwal. Dia berteriak-teriak, Bu. Bilang ini soal surat panggilan polisi. Aku tersenyum tipis. Suruh dia tunggu. 5 menit. Aku merapikan blazer kuku, menyentuh ulang lipstikku. Aku berjalan keluar dari ruanganku, melewati open space kantor. Semua mata menatapku. Di lobi, pengacara Dimas, pria tambun yang sombong yang mengirimiku surat tuntutan KDRT palsu, tampak panik. Wajahnya merah padam. Bu Arini, serunya begitu melihatku. Apa-apaan ini? Laporan pidana? Anda mencoba memenjarakan klien saya. Aku berhenti beberapa langkah darinya. Selamat sore, Pak. Setahu saya hanya melaporkan tindak kejahatan yang terjadi di perusahaan saya. Apa klien Anda salah satunya? Jangan main-main, Bu. Ini masalah rumah tangga. Anda tidak bisa mempidanakan suami Anda sendiri. Oh, saya bisa, kataku tenang. Dia mungkin suami saya, tapi di perusahaan ini, dia karyawan saya. Karyawan yang mencuri. Sama seperti Rania, karyawati yang menjual rahasia perusahaan. Hukumannya sama. Rania keguguran, Bu. Dia depresi berat. Dan Anda mengirim polisi ke rumah orang tuanya di kampung. Di mana hati nurani Anda? Hati nurani saya ada di tempatnya, Pak. Di tempat yang sama saat klien Anda dan pacarnya berzina di rumah yang saya berikan, sementara saya menjaga ibu saya yang sakit. Hati nurani saya ada di tempatnya saat mereka berkomplot menghancurkan perusahaan yang memberi mereka makan. Wajahnya bungkam. Semua tuntutan konyol soal KDRT psikis dan hak asuh bersama itu, lanjutku, silakan Anda cabut. Karena Dimas tidak akan bisa mengasuh Bima dari balik sel. Ini deklarasi perang, desisnya. Bukan, koreksiku sambil tersenyum dingin. Ini checkmate. Sampaikan pada klien Anda, pertempuran di pengadilan agama sudah selesai. Pertempuran di pengadilan negeri baru saja dimulai. Selamat berjuang. Aku berbalik, meninggalkannya yang ternganga di lobi. Saat aku kembali ke ruanganku, Pak Haris sudah menelepon. Polisi sudah mengirimkan surat panggilan pemeriksaan untuk keduanya, Bu. Sebagai saksi terlapor. Mereka akan dipanggil lusa. Jika mereka mangkir, akan ada penjemputan paksa. Bagus, kataku. Pengacara mereka pasti akan menghubungi saya, mencoba berdamai. Damai? Aku tertawa. Tidak ada damai, Pak Haris. Saya mau keadilan. Saya mengerti, Bu. Satu hal lagi. Sidang cerai kita minggu depan. Dengan adanya laporan pidana ini, posisi tawar kita mutlak. Saya tidak mau posisi tawar. Saya mau hak asuh Bima 100%. Dan saya tidak mau membagi sepeser pun harta Gonogini dengan seorang pencuri. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam sebulan, aku pulang sebelum Bima tidur. Aku menemukannya di ruang bermain, menyusun balok-balok tinggi. Ibu, pulang cepat, serunya riang. Aku meletakkan tasku, melepaskan stiletoku, dan duduk di karpet bersamanya. Ya, sayang. Pekerjaan ibu sudah hampir selesai. Perangnya sudah selesai, Bu, tanyanya polos. Aku menatapnya. Wajah kecil yang menanggung beban terlalu besar. Belum, Nak, bisikku sambil memeluknya. Tapi kita sudah menang. Aku bermain balok bersamanya, tawa renyahnya mengisi rumah yang dulu terasa kosong. Aku tahu jalan masih panjang. Akan ada sidang, akan ada drama. Tapi malam itu, aku tahu aku telah mengambil kembali kendali hidupku. Mereka mengambil suamiku, aku mengambil kebebasan mereka. Mereka mengambil sahabatku, aku mengambil masa depan mereka. Adil. Pertempuran itu berakhir, tidak dengan ledakan, tetapi dengan ketukan palu yang dingin dan sunyi. Dua pengadilan berjalan hampir bersamaan,
seperti dua mata pisau dari gunting yang sama, memotong tuntas masa laluku. Sidang pertama adalah di pengadilan agama. Ruangan itu terasa pengap. Aku datang dengan blazer putih gading, tenang. Dimas duduk di seberang, tertunduk. Pengacaranya yang sombong kini tampak lesu. Seperti yang diperkirakan Pak Haris, mereka datang untuk menyerah. Klien kami, kata pengacara Dimas, suaranya pelan, mencabut semua tuntutan balik terkait KDRT psikis dan hak asuh bersama. Hakim menatapnya. Alasan? Kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan demi kebaikan anak. Pak Haris nyaris tertawa. Kebaikan anak, yang mulia, atau karena klien kami telah melaporkan Tuan Dimas atas penggelapan dana perusahaan yang membuatnya tidak layak mendapatkan hak asuh. Wajah Dimas memerah, tapi dia tidak berani mengangkat kepalanya. Sidang itu berjalan cepat. Bukti perselingkuhan dan perzinahan kami terlalu kuat. Saksi dari Pak RT dan tetangga sudah cukup. Pengakuan nikah siri Rania malam itu adalah paku terakhir. Memutuskan, kata Hakim Ketua. 1. Mengabulkan gugatan cerai dari pihak penggugat, Arini. 2. Hak asuh anak atas nama Bima Wijaya jatuh sepenuhnya ke tangan ibu kandung. 3. Menolak seluruh tuntutan harta gonogini dari pihak tergugat, mengingat adanya tindak pidana yang sedang diproses yang merugikan aset bersama. Tok, tok, tok. Aku resmi bercerai. Aku bebas. Aku berjalan keluar ruangan. Dimas mencoba memanggilku. Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Tolong cabut laporan pidanamu, Aku mohon. Aku tidak mau dipenjara. Rania, dia hancur. Keluarganya? Aku akhirnya menoleh. Aku menatap mata pria yang pernah kucintai itu. Tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi benci. Yang ada hanya rasa asing. Kalian tidak memikirkan itu saat kalian berkomplot mencuri dari perusahaanku. Kalian tidak memikirkan Bima saat kalian tidur di belakangku. Aku sudah mencabutmu dari hidupku, Dimas. Sekarang, nikmati akibat dari pilihanmu. Aku meninggalkannya. Sidang kedua adalah di pengadilan negeri. Ini adalah panggung yang berbeda. Lebih besar, lebih dingin, dan lebih serius. Ini bukan lagi soal hati, ini soal hukum. Aku melihat Rania untuk pertama kalinya sejak malam itu. Hatiku nyaris berhenti. Wanita yang duduk di kursi terdakwa itu bukan Rania yang kukenal. Raniaku adalah gadis kampus yang periang, manajer yang cerdas dan penuh semangat. Wanita ini kurus, kusam, dan kosong. Matanya bengkak dan merah, rambutnya diikat asal-asalan. Dia memakai kemeja batik murah yang kebesaran. Dia tampak 10 tahun lebih tua. Beban keguguran, amukan keluarga, status tersangka, dan kemiskinan yang kembali merenggutnya, telah menghancurkannya. Dia tidak berani menatapku. Dia hanya menunduk, memainkan jemarinya yang gemetar. Di sampingnya, Dimas sama hancurnya. Pria yang dulu gagah dengan setelan jas mahal, kini memakai kemeja yang sama dengan yang dia pakai di sidang cerai. Pria santun itu telah lenyap, digantikan oleh terdakwa kasus penggelapan. Bukti-bukti kami tak terbantahkan. Auditor forensik membeberkan kwitansi palsu Dimas. Tim IT menunjukkan jejak digital pencurian data Rania. Saksi dari grup Kencana membenarkan adanya upaya sabotase. Mereka tidak bisa membela diri. Mereka hanya menangis. Rania menangis, memohon keringanan karena dia, hilaf, dan dicengkeram oleh Dimas. Dimas menangis, menyalahkan Rania yang materialistis dan menjerumuskannya. Pemandangan itu menjijikkan. Dua orang yang dulu bersatu dalam gairah terlarang, kini saling menusuk untuk menyelamatkan diri. Lalu, hari putusan itu tiba. Aku duduk di bangku pengunjung. Ibuku ada di sampingku, menggenggam tanganku. Terdakwa Dimas Wijaya, suara hakim menggema, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berkelanjutan, menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun. Terdakwa Rania Handayani, hakim melanjutkan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam pencurian data rahasia dagang menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun. Palu diketuk. Di kursi terdakwa,
Dimas merosot. Dia tidak berteriak. Dia hanya kosong. Di sampingnya, Rania mengeluarkan suara rintihan yang panjang, sebelum akhirnya tubuhnya limbung dan dia pingsan di tempat. Ibunya, yang duduk di belakang, menjerit histeris. Kekacauan pecah. Petugas mengangkat tubuh Rania. Ibu Rania berlari ke arahku. Non Arini. Tolong, Non. Cabut laporannya. Anak saya, Non. Oh. Petugas menahannya. Aku hanya menatapnya. Semua sudah selesai, Bu, kataku pelan. Aku berdiri. Ibuku membantuku berjalan keluar dari ruang sidang. Aku tidak merasa menang. Aku tidak merasa bahagia. Aku merasa lega. Aku pulang ke rumah, tapi bukan dengan hati remuk seperti malam itu. Aku pulang dengan hati yang lelah, tapi utuh. 6 bulan kemudian. Pukul 4 sore. Aku menutup laptopku di ruang kantor yang dulu terasa dingin, kini terasa hangat. Siska, yang kini resmi menjadi manajer marketing, baru saja keluar dari ruanganku setelah presentasi yang brilian. Perusahaan stabil. Bahkan tumbuh. Santi, katakan pada sekretarisku. Saya pulang. Meeting dengan investor besok pagi saja. Baik, Bu. Hati-hati di jalan. Aku tidak lagi bekerja 18 jam sehari. Aku tidak lagi berperang. Aku mengemudikan mobilku ke sekolah Bima. Dia berlari keluar, tas dinosaurusnya berguncang-guncang, dan langsung memeluk kakiku. Ibu janji main robot. Ibu janji, kataku sambil mencium puncak kepalanya. Kami tidak langsung pulang. Kami mampir ke taman. Aku melepaskan stiletoku, duduk di atas rumput, dan kami bermain. Aku menjadi monster, dia menjadi pahlawan robot. Tawanya lepas, memenuhi udara sore. Aku menatapnya. Inilah duniaku sekarang. Inilah satu-satunya hal yang penting. Lukisan kehidupanku yang dulu kurasa sempurna, telah robek. Dicabik-cabik oleh pengkhianatan. Tapi aku tidak membuangnya. Aku mengambil kepingan-kepingan kaca yang pecah itu. Kepingan perusahaanku, kepingan diriku sebagai ibu, dan kepingan Bima. Aku menyatukannya kembali. Hidupku tidak lagi sempurna. Ada bekas luka di mana-mana. Tapi seperti seni kintsugi dari Jepang, luka-luka itu kini disatukan oleh benang emas berupa kekuatan dan cinta untuk putraku. Hidupku yang baru tidak lagi rapuh. Ia jauh lebih kuat. Aku memeluk Bima erat. Aku Arini, bisikku pada angin senja. Dan ini adalah kehidupan baru kami.